Halo semuanya, kita akan memulai kuliah geomorfologi dengan melihat konsep geomorfologi lebih dekat dan membahas sejarah perkembangan ilmu geomorfologi. Bentang alam yang sangat indah ini adalah memperlihatkan erosi Sungai Colorado di Grand Canyon National Park yang berlangsung selama jutaan tahun untuk menghasilkan bentuk morfologi yang kita lihat pada hari ini. Contoh ekstrim lainnya adalah morfologi gunung api, di mana kita ketahui morfologi ini terbentuk oleh proses erupsi gunung api yang terus-menerus yang berlangsung selama jutaan atau ribuan tahun. Ini adalah sebuah bentuk morfologi unik yang terjadi di Kapadokia, Turki, di mana geomorfologi ini sangat spesifik sekali terjadi pada daerah ini yang membentuk sekumpulan morfologi yang mirip dengan sebuah jamur atau mushroom. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang mengontrol proses pembentukan geomorfologi ini? Contoh-contoh sebelumnya memperlihatkan proses geomorfologi yang memerlukan waktu ribuan atau jutaan tahun. Pada gambar berikut ini terlihat pembentukan gawir yang ketinggiannya hampir 2 meter diakibatkan oleh gempa dengan magnitudo 7.8 yang terjadi di New Zealand. Jadi ini memperlihatkan kontras proses yang kita sebut sebagai proses katastrofik atau proses yang sangat cepat yang membentuk morfologi. Secara umum dapat disimpulkan beberapa parameter yang mengontrol proses geomorfologi, antara lain gaya yang bekerja, iklim yang mengontrol proses erosi dan pelapukan, geologi antara lain litologi dan struktur, angin, air dan glasiasi, heat flow, proses vulkanisme, proses tektonik, dan proses biologis. Tabel berikut ini memperlihatkan konsep dasar geomorfologi, di mana konsep dasar geomorfologi terdiri dari konsep geologi dan juga konsep waktu mengenai pembentukan topografi. Antara lain bahwa proses geomorfologi merupakan proses yang memerlukan tahapan-tahapan dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Walaupun konsep geomorfologi mengenal modernisme, artinya geomorfologi lebih concern pada proses yang terjadi saat ini untuk membentuk topografi yang ada saat ini. Evolusi ilmu geomorfologi erat kaitannya dengan perkembangan ilmu geologi. Ini adalah beberapa nama yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu geomorfologi. Pemikiran utama yang pertama dilakukan adalah oleh James Hutton, yang juga seorang bapak geologi, dengan konsepnya yang berkaitan dengan erosi oleh air. William Morris Davies, seorang profesor dari Harvard University, dikenal sebagai bapak geomorfologi. Beliau memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai cycle of erosion, di mana proses erosi merupakan time dependent cycles, sehingga dikenal dengan Davisian concept of landscape evolution, di mana dalam konsep tersebut mengatakan bahwa proses erosi mempunyai tahapan muda, tahapan dewasa, sampai tahapan tua, di mana tahapan ini dikenali dengan
morfologi yang relatif tinggi untuk yang muda, kemudian morfologi yang lebih rendah untuk yang dewasa, dan morfologi yang sangat rendah untuk yang sangat tua. Tahapan geomorfologi ini yang dijadikan konsep geomorfologi modern. Dapat disimpulkan bahwa konsep geomorfologi akan menganut Davician konsep, di mana geomorfologi akan terdiri dari tahapan-tahapan proses. Sedangkan faktor yang mempengaruhi morfologi atau bentuk bentang alam adalah faktor geologi, faktor iklim, dan faktor waktu.